Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi kopling di pelajaran PSP TKR untuk kelas 11 TKRO. Jadi kita awali dari pengantar sistem pemindah tenaga atau powertrain. Jadi di dalam sebuah kendaraan itu terdapat yang namanya sistem pemindah tenaga. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada A, B, C, D, dan E. A itu adalah kopling, B adalah transmisi, C adalah propeller shaft, D adalah diferensial, E itu adalah as roda. Ya, yang akan kita bahas pertama adalah tentang A, yaitu kopling. Kopling atau dalam bahasa Inggrisnya itu clutch berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan roda gigi. Nah, jadi fungsi kopling adalah menghubungkan dan melepaskan. Jadi menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi, ya. Jadi menghubungkan antara tenaga dari mesin menuju ke transmisi. Ini kopling. Kalau kita lihat di sini yang pertama ini adalah engine atau mesin, yang kedua adalah kopling yang warna kuning ini, yang ketiga transmisi, poros pengendali atau propeller shaft, di sini ada roda. Nah, kopling itu letaknya ada di sini di antara mesin dan transmisi. Syarat-syarat yang dimiliki oleh kopling sebagai berikut: dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut, dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip, dapat memutuskan hubungan kopling dengan transmisi secara sempurna dan cepat. Ini adalah fungsi dari kopling. Yang berikutnya adalah jenis-jenis kopling. Jenis-jenis kopling dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama adalah bidang geseknya. Kopling gesek dinamakan kopling gesek karena untuk melakukan pemindahan daya dengan memanfaatkan gaya gesek yang terjadi pada bidang gesek. Ditinjau dari bentuk bidang geseknya, kopling ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kopling piringan atau disc clutch dan kopling konis atau cone clutch. Yang banyak digunakan itu adalah yang ini ya, disc clutch. Terus jenis kopling dikelompokkan jadi jumlah piringan. Jadi ada piringan tunggal, ada kopling plat ganda. Kalau plat ganda berarti plat koplingnya banyak. Kalau tunggal biasanya satu. Mobil juga banyak menggunakan kopling plat tunggal. Yang berikutnya dari media kerjanya ada kopling basah dan kopling kering. Kalau kopling basah ini biasanya sepeda motor ya, jadi koplingnya direndam oleh oli mesin. Sementara kalau mobil itu adalah tipe koplingnya kopling kering karena dia tidak terendam oleh oli. Yang berikutnya adalah ditinjau dari pegas penekannya, yaitu ada kopling pegas coil dan ada kopling pegas diafragma. Pegas coil itu maksudnya ini pakai per, kalau ini cuma pakai lembaran plat baja. Komponen kopling, kalau kita lihat di sini ada flywheel, ada disc clutch, ada engine shaft, ada pressure plate, ada pressure spring, clutch cover, release bearing, input shaft, dan release fork. Nah, jadi kopling biasa yang mengalami kerusakan itu adalah disc clutch-nya atau kampas koplingnya. Komponen utamanya yaitu ada tutup kopling, ada plat kopling. Untuk fungsinya kalian bisa baca sendiri ya. Jadi kalau untuk tutup kopling itu melindungi atau sebagai covernya, kalau plat kopling itu sebagai penggeseknya. Jadi ini yang kemungkinan bisa habis. Nah, kalau ini habis, maka tenaga dari mesin tidak akan bisa ditransmisikan ke transmisi sehingga selip, mobil tidak bertenaga. Cara kerjanya ini adalah ketika pedal kopling tidak ditekan. Jadi antara plat kopling dengan flywheel itu dia nempel sehingga putaran dari flywheel bisa diteruskan ke transmisi. Sementara kalau misalnya posisi pedal kopling kita injak atau ditekan, nah jadi bebas sehingga putaran dari flywheel tidak terhubung ke transmisi, makanya transmisi bisa dipindah. Karena apa? Dia tidak diputar oleh mesin. Kalau misalnya koplingnya ini masih berhubungan, maka transmisi akan berputar terus, makanya sulit dipindah. Makanya kalau mau pindah transmisi itu harus injak pedal kopling. Fungsinya menginjak pedal kopling adalah memutuskan putaran. Kita bedakan dari yang atas. Nah, kalau ini kan nempel, berarti ini berputar nih antara flywheel atau mesin ke transmisi ikut berputar. Kalau yang ini, nah ini berpisah ya. Jadi mesin hanya berputar tapi transmisi tidak ikut berputar. Oke, terima kasih. Jika ada yang belum paham silakan ditanyakan, bisa japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.